rawahul muslimuna hasanan bahwa itu apa? Nah, ini saya baca ya kasus tadi ya, orang yang kecelakaan. Misalnya begini. Ini kitab Mizan Kubro ya. Di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma maktalafu fi fa min dzalika qala aimati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubat. Misalnya begini. Wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i inna man zana bimra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Karena itu berarti ibumu. Kok kandane. Jadi mutahharah itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadung terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri loh. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir. Dengar ini, Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak ini dengarin awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena ada yang Jeporo engket itu terus dia mau bawa benarain kalau gak melotek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah taqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di bajunya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, oh nggih nggih. Wah jenengan nek ini nak awas tunggal. Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh-ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang enggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial enggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal di Islam kan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malam itu pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kun rokok ke kafir. Jadi Senin kalau kafir Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Ada kan masalah. Paham ya? Loh, saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia, saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oh nggih. Saniki. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat. Ya kalau sholat kan sering mau. Mungkin gak dasar kalau ini. Boten tuh seminggu malah wong. Dereng persiapan macam-macam. Oh boten kurang kalau seminggu malah. Nah saniki kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan
Jare anak kiai nak omong kan mandi dadi wong wedi. Jadi kiai nyoro kok kono wis repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu, kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat, nyuwun saya misalnya punya adat zina, misalnya, ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti, makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan faur. Paham ya? Waktu 10 dari persiapan gampang Pak, penting akad sih, enggak acara seminggu tas kok. Akhirnya dia siap. Ya. Karena tadi logikanya, kecuali orang ini terbukti soleh ya, mau SMS-an ya kan kejelok raine kan ketoro. Makanya kayak Pak Harisa tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas gue agak boleh kamu bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Oh, jangan nuruti hukum kultural, gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam radhi sugoi tes, tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nah pas Habib Usubita itu wongnya mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai pas katoan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi nolong sik tak kabinan sik mulai. Katoan cekak lah paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari rapan sahur rambinan. Pemenang status sik seger. Balik ke penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauroh. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau belum jauh bermasa lalu tidak baik juga harus faul. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot itu tadi. Ada orang mau masuk Islam Senin, karena umumnya ada seremonial di masjid. Kamu dulu hari Jumat, ternyata Selasa mati. Coba, dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natokop bisa ada kan? Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli, itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah nganti ono wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat, itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasadus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Terus kembali udah ke pelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa? Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim. Dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya ambil anak bajuri jusi dan itu perbandingan nonton jusi. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Ya, saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Mbak Zubair dulunya Basal terkenal ahli fikih.
Sampean juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Adzabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya nggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik nggak mengharuskan dua saksi, maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab? Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang nggak ditulis. Karena perawi madzhabul arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang nggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'aqala Abi Yusuf in kanat hamilan haruman nikah hatta tadua wa in kanat hailan lam yaqdur falam ta'tadda. Nah, ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul afali ifta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bihil lidzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikahin bab al-istisalat al-muslimat baru usul wajib al-istisalat al-muslimat. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikahin. Jadi ada orang biasa nakal itu ya, kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat atau siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin ila nikah. Kalau saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin, kumpul kebo malam Selasa, kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikah. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca 3 berjanji, Rasulullah itu dipuji apa? Bahasanya Rasulullah itu taratus sifah afalam yusibum a'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal meletene kepala Abu Lahab, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah itu tetap mau. Bojone akeh tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad, kamu aneh-aneh itu ingin apa? Kalau ingin harta, kita urunan, sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah sekarang kamu tak pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islam oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya, lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kira senang itu anu tak terlalu dolin, tidak ada seperti itu. Ya ini nyata sama dia tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kami ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarakus sifah falam yusibhum a'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu kurangnya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang naik, Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara ini. Saya bilang ini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin rokok. Urusanin dipecat, aku urusanin rokok. Aku urusanku, sembrono. Kecuali aku belum nanggung neraka. Ini siap. Akhirnya dari kok itu tekok. Iya no nikah, tapi nak ratu belum tekok rokok. Siap. Kowe ancaman dipecat iki rokok. Jadi itu hukum wis ketemu. Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1.
Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya, belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak itu kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak payu ragu. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas ya. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim, yang saya baca. Wa husnul kafir idza aslama wa law qala wa husnu man aslama lakana aula li annal husla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Oke kan Mahat Ali dari sawangan iso nyarai kan. Ojo kok moco matane wis keliru waduh. Pokoke juga ijazah. Bermoco keliru rasa kayak S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah kalau waktu ini kata Imam Bajuri, wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila takhiril islami ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahul yuslima idhab faktasil cumma aslam. Jadi mampu dulu. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatu sebelum dipikir kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya yang tanggung jawab siapa tuh? Ya ini. Gawat, mengaruh butuh gawat butuh. Makanya pokoknya Pak Yai kalau warai Islam, oke, sampai ngatek-ngatekan. Pokoknya pengiran juga, oke. Terus pokoknya semua ngono lah, harus gak ideal lah. Oke nanti mari zakat. Kalau kawin nanti Indonesia zakat kan pada PKW nanti Islam musik. Mau zakat kan kangelan besar. Mau nilai lo kan kesengatan mawon Pak. Pengiran cinta, jadinya Allah, Muhammad Rasulullah, wes Islam, semua Islam. Asliannya dilatih ikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basar, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alika nafsak melawan mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok konadus jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pinggir ratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung dipinggirkan karena ini fauron apa? Harus foto gue harus menjadi saksi. Wali anahul asabila ini harus saksinya dua kalau kita wali anahul asabila. Salah. Asabila ila takhirul Islam. Coba terus. Kalau begini, nak salah itu. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa Mahat Ali? Wali anahul asabila ila takhirul Islam. Ba'dal sarrafu bi takhiri man qala li takhiril insan wa yaslam. Yuslimu Abu Cok. Selama itu yuslimu. Ya, artinya libakoihi alal kufri ditilkalah. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya
masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kita. Itu kalau normal tak apa-apa kan, berarti belajar itu urip kena dosa tetap kok nak mati kan. Makanya tak bilang oke itu bisa ekstrem, problemnya kalau berarti mata alam kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya, balsor rohku. Semoga kitab ini rapati benar, tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor rohku berita kiri mangkola lika kiri jauh muslimah tidak fantasi. Kamu sana mandi dulu, semua aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Dong dibakok ya alat kufri tilkal lang. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini bukan kecelakaan. Pas pesalin kelambi, kelimpis tronton. Padahal Anda kan sampai langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran kan. Oh bolak-balik dengan pasar. Saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, kita ke sana. Abah, pero sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Kenapa? Bosmu itu kacau. Tapi tentunya nasi munggoni kan mau sholat dulu. Jadi aku kan kafir rapor dulu. Sholat sedikit boleh gue tukang jogo. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan ngomong ketemu sama konsultasi Islam, Pak Kiai saya ingin Islam, kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah, karena kan tidak harus bahasa Arab, semuanya dengan bahasa paling mudah sih. Jangan ikrarkan atau pengiran setunggal, ya namanya Allah, ya Nabi dalam utamanya Muhammad, ya sudah Muslim, karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak, terus ibu bahasa Arab macam-macam lah, semua masalah ya. Tapi penting selesai dulu kan? Ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan, orang itu langsung yang kasur kan, terus yang selokan lah, penting orang yang ratan itu. Iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal, sih boleh orang jam sih, penting RSI sih boleh ranjam sih. Ya malah kepelintis. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak matali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang fikih itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Lu ngomong udah iso fikih kan, maksudnya iso fikih terus ngomong begini sembrono. Pepe fikih darani furu'iyah, nah akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan contohnya wong di masjid kesunatan yang wangi adus, ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam dari Imam Bajuri orang tambah kasar adus. Orang tambah kasar adus itu penting apa? Adus barang dibakat. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon. Ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri, mau haji. Saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, terus bayar fauronnya kajinya jadi 17 tahun. Nah, anak saya itu umurnya wis widak, gua akan kajiran kesusuhan ben mati ya yakin. Mesti bayar saya ini ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang di Pati berapa tahun? Sudah 17, paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Kira-kira pernah ikut ban? 9 itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyaknya. Begitu kalau umur 40 aja habis ini. Kalau umur 40 tahun lagi kan benar. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir. Menurut saya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi. Kan itu logika.
Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarohi. Tapi kita akan punya akal. Ya adinu aklon waladina biman lah. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya, di kitab ini di bab pokoknya bahwa itu kafir tidak aslam. Tapi mau berjuri terus kecewa, bakal satu sebarang sama. Yang penting di Islam nom. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar, kok bakal sayu nasab. Namun kenapa rapi penting wedok sih? Sayu nasab, repot gitu, repot. Urutannya wedok sih semua. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi gue kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuruh saya ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikahkan, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Lalu soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu dulu kan qad kharaja min sifahin ila. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya PPN harus dipanggil. Panggil BPN nanti didaftar. Ini penting saya aturkan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fisial. Fisial itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, buat kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Buat kita tidak pakai baju pun langsung kita. Meskipun kita lempar selokan, yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Ojo kok pakai ideal, sih tak boleh kursi, tak boleh kursi sing nanti. Nata ideal kok pas selokan. Ya ada selokan timbang dilides. Ini penting kulaturakan. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak. Fikih yang usuliyah juga banyak. Kayak tadi ja'al kafir li uslima. Kok ada orang bilang inha fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa hilang akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara nyuguh ikan. Nah caranya sama kali ini jadi alim gitu. Bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan begitu memang melatih itu dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad untuk cari keselamatan abadal abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang berkriminal. Tauhid darah usul, fikih darah usul. Orang usul orang apa bang, orang usul. Orang apa baik berkasus. Enggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau sudah pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilaf yang lain. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musoharo. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3 kan? 1 nasab, 2 rodok, 3 musoharo. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3, 1 nasab, rodok. Terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa itu pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponaan, ya, ibu, putri, bule, dulur, ponaan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amma,
dulur ibu kholar. Terus kemudian ponaan, cara Jawa ya satu, ponakane dulur lanang ya ponaan, ponakane dulur wedok. Makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Ya itu ya, hurrimat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bulik dari bapak, wa kholatukum bulik dari ibu, wa banatul akhi ponakan saka dulur lanang, wa banatul ukhti ponakan saka dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan, ponakan atau juga kan bulik ya bulik, paham ya? Makanya ke Jawa kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musoharoh, karena rotukum. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum bina rotu'ah. Terus ada ketika nasab karena musoharoh, baik musoharoh ke atas maupun musoharoh ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Nah ya kan berarti ke bawah. Nah, bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen karo wayo. Itu biasanya dipekik-pekik kan gini. Kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kulo ya ono kadang santri baru takok. Ya ora ngarane bojoku ora ibu kuwe. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak itu mbokmu. Nah wong wayo kan ora mesti. Bapak bojone bapak. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Nanti kena orang wayo kesuwen yo kantor hukum perkara ini. Saya kira salah yo nomor rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram hurrimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirane, istrine bapak itu ora ibu. Ora blok-blok. Ibu itu ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, apa? Jadi tidak iso sing ibumu mbok aran ibu zaujatul aku kriminal kok. Tapi berhubung ning Jawa itu kan kesuwen wong bojone mung sintokno. Akhirnya bareng haram rabi bojone bapak. Ya karuan wong pancen ibuku ya ora. Jadi kita sing ibumu disebut ummuka. Lah wayane bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu nore jawab yo. Mau nak ini biar rumah iso ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarodil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, menikobil itu nikah atas hijab saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarodil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo, karena kesukaan Joko tua kadang nggak gini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris, nunggu rondo ini dikumpuli. Paham ya? Tidak dimudarodin aktif. Ya itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu umulati fi hujurikum nisa umulati dakautum bihin. Masih ada fa ilam takunu dakautum bihinna para junaha. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu nikah rondo punya putri, itu bimujarodil akdi putrinya belum jadi mahram seorang ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarodil akdi, mboknya ini langsung mahram bimujarodil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan pakai nikah itu mantap. Gak usah dipraktek non nikah penting ahli begitu. Berapa payu sih? Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati tahrumu ala ta'bihi bimujarrodil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya, semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu
anna umma zaujati ibunya istri takrumu ala takbibi bimujar wakil akdi alal binti. Paham ya? Dari sekali ngakati bintiha otomatis bapaknya apa ibunya? Mahram bimujar wakil akdi. Nah, paham ya? Nah, waktu pokok aimatu itu ala anak robi bakal anak diri. Kalau mereka anak walau kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walau robi bakal artinya apa? Anak kawan. Anak walau apa anak ilegal? Enggak, anak bener. Waktu pokok aimatu itu ala anak robi bakal tak perlu dijuhuli di umi. Jadi ingat ya. Jadi kalau ke atas bimujarabil akdi mertua kamu langsung mahram musyawarah. Tapi kalau menikahi ibunya nunggu dipukul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Makanya di Quran baru ibu kumulati fi hujurikum min nisa'i kumulati kakaltum bihi fa illam takunu kakaltum bihinna fala junaha. Terus anaknya istrinya anak kita wahala itu abna itu muladina min aswad, istri dari anak kandung kamu, bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu, kayak masalahnya siapa, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wahala itu abna ibumul ladina min aslabi. Jadi saya mohon sekali lihat teman-teman ya. Jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab mizan bab nikah namanya. Karena saya punya kepentingan, punya keinginan. Nanti di kampung itu macam-macam. Sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali kadang yang aneh-aneh. Terus di Malaysia ini takbirnya marhalaten atau izin. Wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran. Meskipun dulu enggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kamu kalau baca terus dan diangen-angen nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi dewe bangunan ijazah itu, Bakarim ini atau Bakarim ilmu itu kayak rontok-rontok kayak malin kayak orang nakal. Bercekel suci ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus itu mulan. Kalau dereng sakit ngaji kan mulan. Gampang Gus, kita bukan cekal-cekal ngaku dewe. Kita betul betul dicekelin terus. Ayo ngaku ke macam ini. Itu guyonannya bakar. Ala Gus kita perlu gampang. Cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macane faslon. Aku macane yakrumu. Cekal-cekal. Lotat itu sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener Gus. Ngaku. Begini misalnya contoh gitu. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz nggak? Nggak, jawab saja. Pakai kan? Sehingga itu lafaz nggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz nggak? Pakai kan? Sehingga, ya. Sekarang orang yang nggak bisa ngomong, akhros. Orang nggak bisa ngomong tuh kalau nikah gimana? Nggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak, gimana? Nggak bisa. Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang akhros kayak apa. Kalau siwot ijab kabulnya diganti apa? Misalnya sama bilang diganti tulisannya kalau bisa nulis ya udah. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ngendikan begini. Ya apa loh? Bagus sihati tolakil akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang akhros. Hanya orang akhros sebagai suami menceraikan istrinya. Beliau bilang hadasana terus lucunya ketika gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Wa asyara ila musabbihah wa sabab wa asyara ila musabbihah wa sabab.
wusta. Wes situ. Asyahru tis'un wa isruna wa aqda yadayhi hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa hakadha. Terus gitu. Salat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asar takwa sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cegahnya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini, wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk Imam Bukhari itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan hada wa hakadha wa hakadha kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru bagi wangsul. Pak Haris tidak mungkin bilang tidak, tapi mencurang. Wong mesti sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris kok pamit bilang gini, cukup kan? Bahwa itu menolak. Kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham gitu maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sori, yang eksplisit. Bila yang akan bisi orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA nggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan bagus sihati tolakil akhras. Terus yang diceritakan anak wa kafirul yatim kahate ini bejat. Terus asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Wa aqda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang, wong Nabi sing iso ngendikan saja kadang iktifak ngalap cukup dengan isyarat yang dengan isyarat yang memahami. Nah sekarang akhras apalagi tidak bisa ngomong, penggantinya sifat adalah isyarat. Pergi sekali apa?